Ya, apalagi APBD kita terbatas, anggaran kita terbatas, dan perlu penguatan sinergitas dengan pusat. Nah, Buya dan Mbak Vasco kok, banyak orang menyampaikan adalah pasangan yang sangat-sangat diinginkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Cik Woodko, dah mulai no. Sana basuh balik Joy yang tadi di Port Bungo. Nah, hari kau di sana luar biasa. Kamu kedatangan tamu yang luar biasa sebenarnya. Kok luar biasa. Beliau lah pernah berapa kali? Lah 2 kali lah anak di podcast Sambo. Siap, alamat. Dan itu yang ketiga beliau hadir di Port Bungo. Ada Bang Redo Deskumar. Siap aja. Sosok anak muda dari Sumatera Barat yang luar biasa. Dan gagah jaket kini mah. Iya, kok memang balambang ini ke John. Balambang ya. Maheldi, Vasco gerak cepat untuk sebar. Juru bicara. Juru bicara. Bukan juru bibir ya. Nah, Redo. Ya, Bang. Pasti sibuk akhir-akhir. Betul. Luar biasa sibuk karena Bang Redo Deskumar merupakan ketua jubir antara Maheldi dan Vasco kan. Dengan kondisi sebagai jubir. Ya. Pasti tidak punya banyak waktu. Cerita ya. Kesibukan Bang Redo dulu, Pak. Siap. Alhamdulillah, mulai dari pertama kampanye sampai kini, ya, terutama Buya Maheldi dan Bang Vasco tetap konsisten, turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, ya, berkomunikasi dengan masyarakat, dan itu tiap hari. Ya. Dan Bang Redo ikut serta tadi. Ada tim dan memang Buya sama Bang Vasco punya tim ses. Salah satunya di bidang juru bicara. Dan alhamdulillah Budi dipercaya sebagai koordinator juru bicara dan memang tugasnya memberikan pesan-pesan terkait dengan visi misi, mensosialisasikan program-program terbaik Buya Maheldi dan Bang Vasco kepada masyarakat. Jadi salah satu tugas dari jubir adalah mensosialisasikan program. Ya, meyakinkan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Tentu paslon sibuk ke masyarakat harus ditopang dengan tim ses yang kuat. Salah satunya bidang juru bicara. Juru bicara. Dari juru bicara itu ada berapa tim, Bang Redo? Ada sekitar 10-an. Banyak. Dan itu memang banyak anak muda. Banyak anak muda. Nah, anak muda. Karena Buya Maheldi dan Bang Vasco sangat konsen agar anak-anak muda Sumatera Barat itu bisa tampil, ya, artinya, bisa berkontribusi untuk bisa membangun daerah. Memberikan kepercayaan kepada anak muda. Iya, betul. Kan? Nah, dengan tim yang 10, dengan kondisi pilkada yang berapa saat lagi, ya, tim Buya sama Vasco kok merasa kuat enggak dengan cukup enggak dengan 10 orang saja? Dan memang Bang John, itu kan salah satu tim yang dibentuk di sini. Iya. Ada relawan, dan relawan itu terbagi di masing-masing. Ada banyak lo turunannya itu, Bang John. Dan tersebar lo di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Artinya gerakan Buya Maheldi dan Bang Vasco itu berlapis. Ada tim ses, ada jubir di dalam tuhnya, ada bidang-bidang lain, ada relawan, ada koordinator relawan, dan itu memang terus bergerak sebagai mesin utama dalam mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat bahwa Buya Maheldi dan Bang Vasco ini adalah pasangan yang layak untuk dipilih, ya, memimpin Sumatera Barat 5 tahun ke depan dengan slogannya adalah gerak cepat untuk sebar. Gercep. Nah, jadi di sana podcast kali itu di sana aku bukan debat ya, di sana kebetulan bukan Badeta. Badeta aku simbol yang sebelah kan. Siap. Tapi memang tanya lama Badeta sebelum dan sebelah Badeta. Sebelah Badeta. Karena Pak Joni memang orang yang sibuk dengan budaya Sumatera Barat. Nah, terkait kemarin tuh ada debat. Ya, debat. Amo mencari itu mungkin viral di media sosial debat seperti itu. Ada hal yang sebetulnya agak apa ya, menyamik di hati seketek. Iya. Aduh kata-kata istilah Buya Panduto. Oh ya. Nah, itu sebetulnya apa sih, Bang Redo sebagai jubir kok perlu dijelaskan? Apakah memang Panduto? Bahas sih kok sampai Buya dikecam Panduto? Coba Bang Redo. Jadi memang di dalam politik itu kan banyak cara yang dilakukan memframing lawan, sehingga memang bisa menggerus suara lawan, mengurus elektabilitas, mengurus popularitas, dan itu kita anggap sebagai ya sesuatu yang memang
diisukan dari pihak Sabala. Dan sebenarnya kalau dilihat banal dari debat yang berlangsung patang tuh, debat pertama itu memang kita lihat siapa sebenarnya yang mau duto. Ya kan? Ya, salah satunya ada data-data yang disebutkan dari pihak Sabala bahwasanya kami adalah menjalankan menggaji Garin sampai juta sebulan. Lah ribet lo Garin yang kedua kali. Patang ribet lo Garin kan? Kini ribet lo Garin beliau kok. Oh, berarti tidak ada gaji itu dah? Tidak ada gaji itu. Kawan nambu banyak di Solo, di Tanyuan. Kalau Garin sampai juta di Siko, banyak orang jadi Garin bisa jadi juara. Tapi faktanya tidak bentuk itu. Di Sabian, jalan-jalan di Sumatera Barat kok banyak yang rusak. Ya kan? Kalau kita bicara tentang mengkritik pemerintah, itu harus jalin landasan datanya. Ternyata jalan di Sumatera Barat kok elok 61%, Manjur. 61%. Artinya persentasenya besar. Di Solo sampai 10% jalan yang eloknya. Artinya masih jauh lah. Yang kedua, Manjur. Ya kan? Disebutkan bahwa Buya anak pandai untuk berkomunikasi dengan Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Debat kepatang. Maka itu disampaikan niatnya apa? Ketika Buya ada kegiatan salah satunya Safari Ramadan, itu didampingi oleh Bupati, didampingi oleh Wali Kota. Ada datanya, ada faktanya, ada beritanya. Artinya apa yang disampaikan itu nak batua. Ya, kalau Solo dengan provinsi, setahu Ambo, itu memang tidak berkomunikasi dengan baik. Bukan Buya yang nak mau berkomunikasi baik. Ketika Buya tiba di Solo, setiap dinas yang berhubungan dengan Buya, kami panggil langsung. Kami berangan langsung. Ketika ada pejabat-pejabat Solo yang berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, bisa-bisa jadi kami mutasi langsung. Artinya itu yang dibangun sebenarnya Bang John. Ya, bukan Buya nak elok dengan pemerintah kota, tapi orang yang Solo itu nak elok juga Buya. Itu masalah sebenarnya. Jadi di debat itu bisa kita lihat siapa yang penduto sebenarnya. Ya karena Buya Panduto kok begitu jor-jor dia. Nah, padahal pada kenyataan kondisinya yang Bang Murai dipaparkan termasuk masalah jalan. 61% ternyata baik. Baik jalan provinsi. Bahkan pertumbuhan ekonomi awak di atas rata-rata RPJMD yang telah ditetapkan di provinsi. Ya, IPM kita itu nomor 2 di Sumatera itu paling tinggi. Ya, artinya apa? Kualitas manusia awak kalau biasa. Solo komunitasnya 7 balik dari bawah. Artinya memang secara program bisa kita adu. Kalau head to head kok kan bisa kita lihat nomor 1 nomor 2 Apalagi Buya dan yang Sabala kok kan memang alah menjadi pemimpin kok. Alah ada track recordnya. Kita buka saja lah. Apa yang cara pengelolaan pemerintahan. Ya, memerintahkan untuk pribadi, kepentingan individu, atau untuk kepentingan masyarakat. Jadi, Bang John, di debat Batang itu banyak disampaikan bahwasanya Buya aku bekerja untuk kepentingan golongannya, untuk partainya. Ya? Apakah memang seperti itu kenyataannya, Bang? Kita lihat. Bahkan di Sabui Batanggo, masjidku dikelola oleh PKS. Orang sekampung kok jadinya. Ya, masjidku kata Buya, nah ada masjid PKS. Masjidku punya umat. Saking memang di framing hal-hal yang negatif, bukan isunya seperti itu, bahwa masjid gitu. Itu memang hanya orang-orang PKS yang mengelolanya. Enggak. Pengurusannya? Enggak ya? Enggak lah. Yang mengelola kok umat, masyarakat, ada di niat mama. Ya, itu hal-hal yang negatif yang dibangun. Ya, disampaikan Buya untuk kepentingan golongan. Patang wali siapa yang memang menyampaikan bahwasanya anaknya baik dua, ya adiknya dua, ya baik itu di DPR RI, baik itu di provinsi, baik itu di kabupaten, berarti siapa yang untuk golongan, siapa yang untuk masyarakat, bisa gitu nilai. Sementara beliau mengicang Buya nak terpilih, karena itulah Buya. Beliau Bang John disampaikannya, ya anak beliau, ya kalau di pileg itu kan ada nomor tuh, nomor 1, 2, 3 nomor urut kan. Anak gubernur, anak ketua partai PKS Sumatera Barat, ketua DPW, bisa bakanda nomor 1, kan? Nomor 1 bisa bakanda. Sebenarnya bisa bakanda. Bisa bakanda. Begitu juga istri beliau, harusnya nomor 1. Apalagi yang mau Batang kok, orang dekat beliau. Enggak lah nomor 1. Artinya Buya memberikan keteladanan. Walaupun beliau gubernur,
walaupun beliau ketua DPW, ketua PKS yang bisa menentukan orang di mana letak dapilnya, nomor urut bara, tapi beliau memberikan sesuatu yang bersifat demokratis di partai. Nggak bantu yang sebelah, anak nomor 1, ya kan, adik nomor 1, tentulah iyo. Tapi Buya sampaikan waktu debat Padang, walaupun orang rumah nak terpilih ya, istri beliau, anak beliau nak terpilih, tapi PKS bisa mendapatkan kursi ketua DPRD 6 dan salah satunya ketua DPRD provinsi. Juara di Sumbar. Nah, itu dia. Nah, ada sih yang Abo lama udah masuk beliau dan komunikasi juga. Iya, Pak. Redo. Nah, Pak Redo, ada pertanyaan Abo Cek. Kenapa sih dia menjatuhkan pilihan? Karena itu menjadi isu. Ya. Buya mencampan udah Audi join Audi, akhirnya lari ke udah Fasko. Mungkin bisa. Bagi Buya komunikasi dengan Mbak Udi sampai saat itu masih bagus. Bagus sih, bagus. Tidak ada yang rusak. Oke. Ya, walaupun memang secara politik itu tuh tidak bisa ditentukan oleh Buya dan Bang Audi. Artinya proses politik itu kan soal bicara ketentuan dan ketetapan. Bukan personal. Bukan personal. Nah, tapi alhamdulillah sampai kini hubungan Buya dengan Bang Audi masih tetap sangat bagus. Tetap komunikasi, ya tetap saling support dukungan. Bahkan udah Fasko pun menjalin komunikasi pula dengan Bang Audi. Oke, artinya bahwa tidak ada yang sebetulnya terzalimi di Siko. Tidak ada. Karena yang dibangun, frame yang dibangun di luar bahwa Audi sengaja dicampur. Oh, enggak seperti itu. Nah, arti kedewasaan kita. Kedewasaan, dan ini kan proses politik. Oke. Nah, program Buya yang ke depan, dan Fasko ke depannya seperti apa sih, Bang? Jadi, Bang John, Buya dan Bang Fasko itu punya tagline, slogan, gerak cepat untuk Sumbar. Karena memang kondisi Sumbar hari ini, banyak bencana yang memang terjadi di Sumatera Barat, di beberapa kabupaten kota. Tentu perlu sentuhan-sentuhan yang bisa gerak cepat itu. Ya, apalagi APBD kita terbatas, anggaran kita terbatas, dan perlu penguatan sinergitas dengan pusat. Nah, Buya dan Fasko banyak orang menyampaikan adalah pasangan yang sangat-sangat diinginkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Udah Fasko sebagai kader ketua DPP Partai Gerindra, anak buahnya Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto, artinya punya jaringan akses ke pusat. Dengan itu tentu kita harapkan komunikasi antara daerah dengan pusat bisa berjalan dengan baik, bisa terkomunikasikan dengan baik, mudah nanti banyak program yang bisa kita hadirkan untuk Sumatera Barat. Artinya pik bola, pik bola barang kok. Jadi artinya pembangunan mungkin didukung oleh pusat itu akan menjadi Sumbar lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dan kita optimis kehadiran Uda Fasko berdampingan dengan Buya, beliau sebagai sosok anak muda yang energik, punya pengalaman berbagai organisasi di pusat, dan itu akan memberikan angin segar bagi kita masyarakat Sumatera Barat untuk bisa bersama-sama membangun, bersinergi, berkolaborasi untuk bisa Sumatera Barat lebih maju ke depan. Nah, patangan debat pertama. Dan tanggal berapa ya debat kedua? Tanggal 9 Sampai ini persiapan Buya udah Fasko. Ya. Untuk debat kedua tetap Buya menyampaikan gagasan. Karena debat itu yang dinanti oleh masyarakat. Itu adalah gagasan-gagasan apa yang memang akan dihadirkan untuk bukan curhat mereka. Kan? Bukan curhat, bukan menggili-gili orang kan gitu kan. Apalagi membura-bura orang. Nah, jadi kita ingin debat itu hadir lebih konstruktif dan memang bicara tentang visi misi yang jalan untuk Sumatera Barat. Yakin tidak itu terjadi? Untuk Buya dan Fasko on the track. Karena bisa kita lihat di debat pertama, ketika Buya memberikan paparan, Bang Fasko langsung mengaitkan dengan visi misi program 8 visi dan 30 program unggulan. Artinya kita bukan bicara omon-omon, asal kamu bayar orang. Tapi kita konstruktif yang Bang John sampaikan tadi, dan memang menyampaikan gagasan kepada masyarakat. Itu yang penting sebetulnya. Itu yang penting. Aduh yang takkan ambo. Kalau ambo di podcast ambo, di sana ambo ada pakai list pertanyaan. Itu yang langsung terlintas. Iko Buya artinya ke periode kedua. Sudah 3 periode PKS memegang Sumatera Barat tanpa kepemimpinan. Diembuskan isu 3 periode, kalau 4 periode Sumbar semakin rusak. Udah.
Itu kan bentuk framing ketidaksenangan elit saja ke PKS. Oke. Karena memang jatah kawan lalu jodoh kan itu aja sebenarnya. Ya kan? Jatah kawan. Jadi artinya memang ketika PKS bisa menjadi ketua DPRD, artinya PKS makin cintai masyarakat. Ya, apalagi bisa disandingkan antara ketua DPRD PKS, gubernur PKS, artinya pertama kali dalam sejarah Sumatera Barat, ketua DPRD, gubernur dari partai yang sama. Apakah itu tidak membuat kondisi menjadi tidak sehat? Artinya kan DPR sebagai legislatif yang mengawasi, apakah itu tidak akan menjadi apa ya? Itu akan lebih kuat sebenarnya. Malah lebih kuat. Dan komunikasinya akan lebih konstruktif dan terarah. Kan DPRD juga terdiri dari beberapa partai juga kan, gitu. Wakil-wakil pun dari berbagai partai yang ada pula. Artinya aku akan lebih membuat komunikasi. Sehingga memang program gubernur yang nyata-nyatanya memang bisa dihadirkan ke masyarakat, bisa didukung oleh DPR. Itu ya DPR. Ketika memang ada aspirasi masyarakat yang dibutuhkan, nanti bisa berkomunikasi terkait anggaran yang akan digunakan. Dan Cele Mbak John, memang kini framing banyak terkait dengan 15 tahun PKS. Ini nak tahu, ketika periode pertama Pak Iwan Pritno, Sumatera Barat, ya berada pada kondisi pasca Gampo Gadang 2009. Buat awal lihat pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, infrastruktur, berjalan dengan baik. Tidak ada yang masalah. Dan di periode pertama Buya Mayaldi pun COVID. Gitu. COVID dari minus pertumbuhan ekonomi, Allah melebihi dari target. Itu pun Buya sempat digoyang, dianggap tidak bekerja. Tidak bekerja. Pada kondisinya Buya saat itu bekerja. Jor-joran. Kalau Buya, Bang John, dari Bang John kenal Buya dari wali kota sampai kini menjadi gubernur, tidak ada yang berubah dari beliau. Artinya slogannya memimpin adalah melayani, itu benar-benar beliau lakukan kepada masyarakat. Banyak orang menyatakan bahwasanya Buya kok ketika Ramadan itu framing agar pencitraan ke masyarakat. Lalu di surau, sebuah di surau. Itu adalah bentuk jati diri Buya. Dan konsisten beliau lakukan sampai waktu kampanye gini. Bukan hanya karena posisi beliau sebagai gubernur, tapi itu memang konsisten yang dilakukan beliau. Itu karakter beliau. Sampai gini, Buya itu setiap hari keliling Sumatera Barat dan tidak pernah pergi ke Padang, pulang ke Padang. Misalkan Mandun ya. Patang acara ada Mas Raya. Habis sama saya malam, lanjut ke 50 kota. Perjalanan Buya langsung. Lalu tuh perpindahan tampek dari Mas Raya ke 50 kota. Itu subuh di Musaji sampai malam balik besok ke Padang Panjang misalkan bergerak balik subuh pula di Musaji sampai malam. Artinya konsistensi itu yang jago pada masyarakat. Nah, ada Cele yang menjadi pertanyaan bagi Ambo. Kini Buya didukung berapa partai, mana itu? Yang jelas PKS, Gerindra, ada Demokrat, ya, ada PKB, ada PBB, ada Umat. Cukup banyak. Ada Perindo, banyak. Cukup banyak. Banyak, Bu. Nah, dibanding sebelah, banyak mah. Sama-sama banyak lah. Sama-sama banyak. Nah, dari yang perbandingan itu sebetulnya dukungan dari partai, itu mempengaruhi nggak sih, Bang Redo? Kalau partai, kami melihat, ya tentu mempengaruhi. Mempengaruhi. Karena memang ketika ada partai yang mendukung, setidaknya memang mesin partai itu bisa bekerja. Ya, tapi tetap dikembalikan kepada kandidat. Dikembalikan kepada kandidat. Ya, dukungan partai itu kan untuk mencukupkan kursi sebenarnya. Semakin banyak partai yang mendukung, ya kita inginkan kursi banyak, tentu nantinya masing-masing partai itu banyak juga bekerja. Tapi kalau Ambo melihat harus berbanding lurus dengan sosok calon. Banyak pun partai, tapi calon tidak bisa dijual ke masyarakat. Ya, tidak berkenan masyarakat menerimanya, susah jual awak menggalian. Dari timnya Buya mengatasi persoalan, karena banyak beredar di luar bahwa persoalan money politik itu sangat rentan sekali dan itu kecenderungan itu akan bisa terjadi di Pilkada Sumbar. Baredo, dari PKS menyikapi itu. Ya, kalau kami menyikapi bahwa money politik itu sesuatu yang tidak bagus, tidak baik. Betul. Artinya memang memberikan edukasi yang salah kepada masyarakat. Maka dari itu kami pun menghimbau ke masyarakat, jangan sampai nanti gara-gara PT 100.000, PT 200.000, PT 250.000, itu tak ada ya awak mau tahu. Itu harus kita berikan penjelasan.
Bukan hanya sebatas kerja KPU, bukan hanya sebatas kerja Bawaslu, tapi kandidat, tim ses, ya, relawan-relawan harus menggerakkan itu. Ya, karena politik itu kalau lah diiringi dengan money politik, itu merusak, Bang John. Jadi nggak ada artinya kampanye lah sebenarnya. Nggak ada artinya kapasitas calon lah itu. Karena aku lata Bali Jopiti, lata gadai Jopiti. Maka dari itu kami, terutama dari Jubir, Buya Mahyildi dan Uda Vasco mengajak masyarakat jangan sampai nanti kita ya tergiur Jopiti yang memang jumlahnya tidak banyak, tapi kita merasa 5 tahun kemudian. Ya. Bang Redo, ada ambo mencari di media sosial berapa akun yang begitu gencar menghujat, bahkan mungkin ada namanya dontret. Dontret, ya kan? Jadi itu seperti itu. Apakah dari tim tidak melakukan tindakan? Misalnya ketika muncul fitnah, data tidak ada, itu kan bisa dilaporkan. Nah, itu apakah dari pihak Buya sama Uda Vasco kok tidak melakukan tindakan seperti itu atau membiarkan saja? Jadi kalau kami melihat memang hal mantu itu kan sebenarnya nak elok sebenarnya. Artinya setelah dipelajari banyak hal yang bersifat fitnah. Kadang-kadang nak sesuai. Ya ada yang sabian Budiman ko punya Mahyildi je. Kira nak ada Buya. Sebetulnya Buya nggak ada Buya punya bisnis itu doh. Oh jadi itu nak punya Buya. Malah katanya itu saham Buya. Nah ada tuh doh. Dia artinya sesuatu yang memang di framing kan. Seolah Buya Iko yang memang punya gurita bisnis banyak di Sumbar setelah beliau memimpin. Nah aduh. Buya kok memang sibuk je masyarakat, Manjon. Ya. Dari gubernur pun ketika masyarakat pengen bersebut je Buya, ya tanpa protokol yang begitu ketat, sebuah saja berjamaah di kediaman beliau, bisa sebut je beliau. Bisa mengadu je beliau. Betul. Jadi nak ada yang bentuk itu. Nah, terkait dengan akun-akun yang kami lihat oknum yang bergerak seperti itu, yang pertama amat kita sayangkan. Yang kedua, memang ada reaksi dari kawan-kawan relawan yang mengatakan, udahlah, laporkan. Tapi ketika disampaikan ke Buya, yo memang ambuku lacuk di gituan. Yang penting kita tetap saja bakal maju. Semakin banyak awak difitnah, semakin banyak awak dicela, mudah-mudahan ada balasan dari Tuhan. Dan ternyata, Banjot, semakin banyak orang yang menyampaikan mantu itu, elektabilitas Buya semakin tinggi, popularitas Buya semakin tinggi. Ketika Buya sebelum kampanye Patang diserang, Garin tuh, tuhnya Garin. Garin Sumatera Barat. Betul. Ya kan? Terkenal Buya, kampanye gratis. Ada hikmahnya bayar. Tapi setidaknya dengan tidak mungkin Buya memaafkan orang-orang yang memfitnah seperti itu. Setidaknya kan bukannya kok tambah menjadi-jadi kok orang-orang kok. Artinya tidak ada pelajaran untuk mereka ketika fitnah terus-menerus. Kalau kamu secara pribadi di sana, kamu di posisi Buya, kamu kaduan langsung. Kami pun Banjot, relawan-relawan, itu luar biasa kok menahan sebenarnya. Karena terlalu berlebihan. Nah, tapi ketika disampaikan, memang orang kini banyak maupun Buya, banyak yang menghina Buya. Tapi ada hikmahnya tadi, Mbak Jon. Semakin banyak sabalah mengecek tentang Buya yang banyak yang tak jale, yang memfitnah Buya, suara Buya semakin tinggi. Dah lah, Mbak Jon, survei Patang tuh yang lah dirilis dari tim Mahyildi Vasco. Mahyildi Vasco tuh insya Allah menang data 70%. Oke. Nah, di sana mungkin tahu kalau Ambo adalah orang kesenian, bergerak di bidang kebudayaan. Terkait dengan masalah Buya yang Patangko, konser darak badarak dengan buruan pemerintah Sumbar. Itu tanggapan Anda? Sebenarnya memang sesuatu yang sangat kita sayangkan. Karena ini tidak dapat bantuan pemerintah doh. Itu salah. Itu kalau dirilis tuh berapa banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Buya. Jadi memang Majon, kita pun mengajak kawan-kawan. Kalaupun memang pilihan kita berbeda, apalagi kawan-kawan pelaku seni, seniman, pelaku dunia kreatif, ya kan, harusnya tegak lurus bukan dengan dukungannya, tapi dengan latar belakangnya. Ya udahlah, silakan hibur masyarakat. Berikan edukasi ke masyarakat. Ikut memburuan. Tapi kalau ikut memburuan dan nambo pun tak haju gitu loh. Karena begitu banyak bantuan Buya untuk mereka. Ketika ada acara-acara Pemprov, itu diajak, dia bantuan, Talempong dia. Tiba-tiba ngecekin apa peduli.
apa namanya pemerintah Buya sama Bang Audi yang sebelum kini jo mereka. Ini adalah sesuatu bagi kami melihat ya sesuatu yang tidak sesuai sebenarnya. Ujung-ujungnya kami minta maaf juga kan. Iya, iya. Ya setidaknya Buya bisa bantu boleh Buya. Nah, di sana sebetulnya tujuan dari podcastku sebetulnya mau membagi gambaran kepada kita dulu bahwa tolong pisahkan apakah Yon Tagia ku orang Buya atau orang di sebelah. Tapi persoalannya awak melakukan edukasi untuk masyarakat sampai di masih kemampuan masyarakat mengelola persoalan-persoalan di lapangan, isu-isu yang beredar. Kamu ingin menjelaskan itu karena isu kok sangat membuat masuk Buya keceknya punya bisnis, terlibat korupsi seperti itu. Nah, dari tim Buya, kamu cari banyak diam dengan persoalan itu. Artinya membiarkan saja. Membiarkan itu karena memang tidak ingin mengusik, artinya membiarkan persoalan kok berlalu begitu saja. Karena memang Buya seperti itu, atau sebetulnya Buya tidak berbuat, ya tapi biarkan saja berlalu. Jadi kembali yang tadi menjawab. Artinya kalau dari tim memang awak saya sebagai seorang aktivis memang gelegar kan final. Tapi itulah Buya. Dengan sebentuk ke lapangan hati beliau, karena bagi beliau memang mungkin belum mendapatkan hidayah yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti Buya menang, mudah-mudahan bisa bergabung lagi Buya mereka itu. Siap. Nah, kini elektabilitas Buya kini 70%. Iya, 70%. Dan itu Buya di survei internal di Vasco, di Foxpol itu kita menang di 18 kabupaten kota. 18 kabupaten kota. Nah, itu kemungkinan itu bisa terjadi. Masih ada berapa hari beberapa hari. Dan tentu akan ada celah yang berusaha diterobos oleh lawan. Mengantisipasi. Yang pertama memang survei yang tinggi Buya Mahyaldi dan Vasco berpesan relawan, partai, koalisi, mesin-mesin partai, kader-kader partai harus terus bergerak. Dan sampai super tinggi membuat kita lengah. Tapi itu menjadi penyemangat, bahwasanya kita di atas karate lamanang, insyaallah ketika semangat kau tetap dijago, kekompakan kau tetap dijago, kesulitan kau tetap dijago, dan mudah-mudahan kemenangan itu benar-benar nyata. Dan alhamdulillah sampai kini pun Buya Mahyaldi dan Uda Vasco tetap konsisten turun di masyarakat. Jadi kan ada pulau sebelah ngician, kalau survei kau tinggi lalu sudah di rumah. Itu enggak bagi kami. Tapi bagi kami Mahyaldi Vasco, survei yang tinggi itu menjadi penyemangat agar lebih giat lagi. Turun ke masyarakat, menyapu masyarakat, berkoordinasi dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat, mensosialisasikan program-program Mahyaldi Vasco gerak cepat untuk Sumbariko, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama membangun Sumbariko. Bang, kini kalangan berapa teman-teman pelaku seni atau pelaku budaya, terutama yang senior-senior, merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Buya. Karena dianggap Buya tidak bisa menuntaskan persoalan gedung kebudayaan. Walaupun apa sempat temu dengan Buya dan Buya berjanji itu akan tetap kita lanjutkan. Tetap kita lanjutkan. Dan menganggap artinya Buya tidak gercep yakin menyikapi kebutuhan pelaku seni atau pelaku budaya di Sumatera Barat. Tanggapan Maredo. Insya Allah di periode kedua Buya Mahyaldi dengan Vasco, dan salah satu program itu adalah melanjutkan pembangunan gedung budaya, pembangunan tol, pembangunan terkait dengan Stadion Sikabu di Padang Pariaman. Dan itu memang akan jadi prioritas. Akan kita prioritaskan. Akan menjadi program prioritas Pak Gubernur dan telah tertuangkan di dalam program unggulan visi misi beliau. Nah, mungkin ada satu masukan Lambo. Kalau di masanya Pak Irwan Prayitno dulu, itu beliau sering melakukan promosi kebudayaan ke luar negeri. Tapi Buya kan tidak ada tuh. Pertama di masa COVID mungkin. Ke depan seperti apa kira-kira? Insya Allah, karena ada salah satu program dari Buya Mahyaldi itu adalah sama Bang Vasco, Negari Creative Hub namanya. Negari Creative Hub. Karena Buya Mahyaldi dan Uda Vasco menjadi bahwasanya kebangkitan Sumatera Barat itu dimulai dari Nagari. Dan itu semua unsur dilibatkan. Seniman, budayawan, yang ada di Nagari itu dilibatkan. Bahkan Bang, besok itu Buya ada programnya adalah
memberikan insentif bagi Garin, ya, bagi seniman dan juga bagi tuanku-tuanku. Nah, dengan kolaborasi bersama di situ. Jadi Nagari Kreatif Hubku adalah salah satu program unggulan yang akan digerakkan oleh Uda Vasco dan Buya Mahyaldi nantinya. Karena kami menyadari bahwasanya Nagari itu adalah tampe utama untuk membangkitkan Sumatera Barat dengan segala bentuk potensi yang ada di negara. Iya, sebab kan karena di luar itu kan Buya orang PKS, orang yang solid dengan masalah agama, sehingga susah untuk mau menyentuh persoalan seni budaya. Bahkan di PKS itu ada bidang seni budaya. Iya, ada bidang seni budaya. Ya. Bahkan ketika ada acara-acara anggota PKS. Ya, lain kasih dasen dan tampil. Kasih dasen tampil tuh. Artinya itu kan framing saja. Jadi kalau bagi kami memang ketika ada isu-isu yang muncul itu, ya harus di cross check, harus ditabayun. Tamu yang sabalah ngecian Buya Panduto, kiranya yang sabalah Panduto. Data akurat, asal sabui, ya kan? Nah, jadi harusnya di cross check, Bang. Sehingga memang tidak ada timbul fitnah, ya miskomunikasi, seperti itu. Bang Redo sebagai juru bicara dari Mahyaldi Vasco, ya, apa sih yang bisa membuat Bang Redo meyakinkan seorang Yon Tagia untuk memilih Buya sebagai gubernur periode bisa? Sederhana, ya, dari abang lah kenal Buya dari wali kota sampai kini Buya nak berubah. Ya, itu kunci. Itu kunci. Ya. Artinya dan masyarakat sebetulnya memandang bahwa framing yang terbangun tadi bahwa Buya memang untuk orang-orangnya saja. Itu yang terbangun framing di sini. Diperkuat lagi mungkin dengan omongan-omongan di luar sana oleh pihak sebelah yang mengatakan bahwa Buya Paluto itu. Nah, kini tinggal berapa hari lagi. Strategi apa sih yang mau dilakukan oleh tim? Kalau Buya buka kasusnya. Kalau strategi tentu tetap Bang John, mesin partai bekerja, lawan bekerja, sampai kini memang kita sangat mengapresiasi semua titik simpul-simpul relawan dan sampai di titik Bang John terus bekerja untuk Buya dan Bang Vasco. Artinya memang itu adalah salah satu bentuk ya semangat juang untuk bisa menghantarkan Buya Mahyaldi dan Bang Vasco menang nantinya di situ. Waktu saketek leko memang adalah waktu yang rawan. Artinya ketika kita lengah saketek, ya bisa jadi berubah angin ko, ya ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti ya ada yang banyak bermain di politiknya, sembakonya dan segala macamnya. Mungkin di situ memang kita sangat berharap ya tim Buya tetap solid. Ya, tetap satu komando, tetap turun ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat, dan meyakinkan masyarakat, dan kita awasi semuanya. Ketika ada mungkin pihak-pihak yang memang bergerak, ya berjalan tidak sesuai regulasi dan aturan, mari kita laporkan. Nah, gitu. Pak Redo, biaya politik itu untuk contoh Buya mencalonkan diri jadi gubernur yang periode kedua. Itu kan butuh biaya yang sangat besar. Kemudian ada muncul cerita ketika Buya mengeluarkan anggaran yang cukup besar, walaupun itu dari partai atau bank. Akhirnya 5 tahun lagi Buya harus mengembalikan uang tersebut, tanda kutip. Akhirnya terjadilah yang namanya korupsi atau apa. Ketakutan itu ada di masyarakat. Seperti apa Bang Redo menanggapi hal itu? Yang pertama adalah Buya itu bukan politisi kemarin sore. Artinya beliau sudah berjalan dengan proses panjang, Bang. Dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan ketika beliau kampanye di masyarakat, dia sampaikan, orang tua Mboko kata Buya, ya bukan orang tua yang berado. Orang tua yang biasa-biasa saja kata beliau. Bahkan dulu beliau jadi Garin Musaji. Yang sempat disampaikan Garin tidak berkualitas, ternyata Garinku bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Ya kan? Setelah itu beliau jadi wakil ketua DPRD, wakil wali kota, gubernur, dan insya Allah periode kedua gubernur. Artinya proses itu bagi kami melihat dari track record yang Buya telah lakukan, insya Allah yang tadi Bang John, Buya akan berubah. Artinya konsistensi memimpin adalah melayani untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Jadi kalau ada orang yang bangga anaknya terpilih, adiknya terpilih,
bininya maju jadi wali kota, bupati, berarti itu kepemimpinan untuk pribadi. Kalau kepemimpinan kalau kepemimpinan untuk pribadi, Bang Jon, ya kan tidak perlu jadi gubernur. Jadi kepala keluarga salah. Selesai. Okay. Tapi kalau awak untuk memimpin itu, bagi kami melihat itu untuk masyarakat. Dan itu telah dilakukan oleh Buya Mahyeldi. Bisa dilihat rekod beliau dari wakil ketua DPRD, wakil wali kota, wali kota, gubernur, tidak ada yang berubah di beliau. Biasa-biasa saja, Bang Jon. Bos-bos beliau dimanapun bisa. Nggak ada protokoler yang ketat. Ya kamu saji, lalu dimusaji. Ya. Sekian lama Bang Redo kenal dengan Buya. Pernah berangnya Buya seperti apa sih? Kamu penasaran? Buya aku berang ketika memang kita kok nggak gercep di dalam melayani masyarakat. Oke. Karena slogan Buya adalah jangan menghambat, jangan memperlambat. Itu kalau Buya berang seperti apa sih? Diamkah beliau atau nyari orang? Kalau mau hari orang. Kalau Buya seperti apa sih? Kalau Buya, kalau berang ndak berang Buya aku payah om Medan. Oke. Kalau orang pertama kali kenal Buya mungkin kok Buya lagi berang atau lagi sanang hatinya. Jadi agak payah orang Medan. Ada cele pertanyaan Ambo, kenapa sih Buya selalu memilih wakilnya yang muda? Iya. Udah Udi Joinaldi, ini udah Vasco. Kenapa? Wali kota di Septa Petang. Di Septa. Mbak, kenapa? Apakah Buya tidak nyaman dengan sosial beliau atau lebih tua dengan beliau? Atau bahas. Kalau Buya melihat anak muda itu kata beliau adalah aset. Perlu diberikan uang, ya dan cile anak muda itu energinya banyak. Ya kan? Melengkapi berarti. Melengkapi. Jadi antara kolaborasi yang senior jo yang muda, itu saling melengkapi, saling menguatkan. Begitu juga ketika Buya jo Audi, Bang Audi, ketika Buya jo Bang Vasco, insya Allah saling melengkapi. Nah, itu bentuk ya perhatian Buya kepada anak muda. Baik. Terakhir, Bang Redo, apa sih harapan Bang Redo terkait kepada masyarakat terkait kok ke debat lah ya besok Pak? Pertama mungkin persiapan untuk debat seperti apa, kemudian harapan Bang Redo mungkin di masyarakat. Silakan Bang Redo. Ya. Persiapan debat tentu memang dari Buya tetap akan mengedepan Buya Mahyeldi dan Bang Vasco tetap mengedepankan visi misi kepada masyarakat mensosialisasikan. Karena debat itu untuk bisa melihat sampai memang kepemimpinan itu calon pemimpin itu bisa memikirkan masyarakat. Jadi kita tetap mengedepankan gagasan, ya, mengedepankan visi misi dan itu tetap disampaikan nanti waktu debat, ya. Dan itu harapan kami bagi masyarakat, silakan dilihat ya kemampuan calon kepala daerah itu, track recordnya, ya jangan sampai nanti karena kicua. Ya kan kadang kan di debat ambola iko, garin lah digaji sekian juta. Ternyata ketika dilihat, di cross check itu tidak benar. Nah berarti kan itu sesuatu yang memang tidak sesuai data dan fakta yang disampaikan masyarakat. Harapan kita memang mari kita lihat betul. Ketika ada data yang disampaikan, mari kita cross check betul. Sehingga memang batu-batuan nanti bisa kita lihat, pemimpin yang bana-bana menyatukan sesuatu yang benar, yang pendukung. Itu harapan mungkin. Itu harapannya. Kita coblos tanggal 27 November. Itu nomor barang yang dicoblos. Buya nomor 1. Buya nomor 1 sana. Kamu Bang Vasco. Bang Vasco ya. Nah, berarti masuk kampanye selesai tanggal 23 dan itu Buya masuk balik. Masuk aktif. Jadi beliau Buya Mahyeldi cuti kemarin. Dari masuk awal kampanye sampai tanggal 23 besok cuti, tanggal 24 kembali dinas. Itu masa jabatan beliau sampai bulan apa? Februari ya. Kemudian ya, nggak tahu dia melanjutkan apa tidak. Tapi setidaknya di sana sudah mendapatkan gambaran calon pemimpin Sumatera Barat seperti itu dari 01 pasangan Buya Mahyeldi Joda Vasco dan tentu Bang Redo Deskumar ketua juru bicara dari Timko setidaknya memberikan pencerahan untuk kita sadarnya. Walaupun itu namanya kampanye atau apalah melalui media sosial, tapi setidaknya aku ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa persoalan itu mungkin sepele, kalau fitnah mungkin tidak menjadi sepele lain. Setidaknya awak cerdas memilih pemimpin ke depan, jangan hanya tergiur dengan hal yang kecil sekali,
ternyata wak rugi di 5 tahun ke depan. Betul. Itu ya Bang Edo. Betul Bang. Bang Edo, makasih banyak. Siap, Sampai di Pot Bungo, mudah-mudahan apa yang diharapkan dicita-citakan. Amin, doa kami Bang Jon sehat selalu. Terakhir saja, siap, pertanyaan Nambo. siap. Terakhir pertanyaan Nambo. Kalau di masa Presiden Prabowo Subianto, ketika beliau terpilih ya jadi presiden, berapa tim sukses beliau diangkat jadi menteri? Bang Edo kalau terpilih jadi apa kok? Gitu lihat saja nanti. Bisa dikadis nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak ASN ya. Ya, berarti yang apapun itu kita tetap bisa memberikan terbaik untuk masyarakat dan tetap mendukung Buya dan Bang Fasko. Baik, makasih banyak. Lah di Sama sana, Jon. yang tadi ya, Jobang Radio Deskumar Ladi di Pot Bungo, kita tunggu tokoh-tokoh yang lain. Dan Jalil di sana, beliau adalah tokoh politik anak muda Sumatera Barat. Terima kasih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.